Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Yolanda, Daniel, Puput, dan Ruansyah dan Iqbal ingin mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Tindakan Perundungan Terhadap Penerimaan Diri Mantan Korban Perundungan pada Remaja Dewasa. Banyaknya kasus perundungan yang terjadi di sekitar kita, terutama pada anak-anak dan remaja, membuat kita menjadikan hal itu adalah sebagai latar belakang dari penelitian ini. Akibat terjadinya perundungan biasanya diakibatkan oleh penampilan fisik. Dan perundungan tidak hanya terjadi di dunia nyata saja, tetapi perundungan bisa terjadi di jejaring sosial yang biasanya disebut dengan cyberbullying. Bahkan cyberbullying dapat berupa banyak hal, seperti memperolok di sosial media, mengirim pesan yang menyakiti hati, menghina, mengancam, pesan teror, menyebarkan kabar bohong, flaming, mengedit foto yang tidak semestinya, membuat akun palsu untuk merusak reputasi seseorang, memperdaya seseorang untuk melakukan sesuatu yang memalukan, dan mengucilkan seseorang secara online, misalnya dalam grup-grup chat. Pemilihan variabel ini pada remaja dewasa dikarenakan mantan korban perundungan juga masih harus melanjutkan hidupnya untuk bekerja dan lain sebagainya. Pasti timbul trauma dan rasa ketakutan yang dialami oleh korban perundungan. Mengesampingkan hal tersebut, banyak sekali korban perundungan atau mantan korban perundungan yang harus tetap melanjutkan pendidikannya, karir maupun kehidupan sosialnya. Semua manusia pasti memiliki mimpi dan cita-cita, begitu juga mantan korban bullying atau perundungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perilaku korban perundungan dalam penerimaan dirinya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain atau penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada remaja dewasa yang sedang duduk di bangku perkuliahan atau mahasiswa-mahasiswi. Kebanyakan pada penelitian sebelumnya, variabelnya adalah siswi yang duduk di bangku SD, SMP, maupun SMA. Tapi belum ada yang meneliti mahasiswa atau mahasiswi yang duduk di bangku perkuliahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah penelitian ini yaitu: yang pertama, adakah perbedaan penerimaan diri dari mantan korban perundungan dengan individu lainnya? Yang kedua, berapa besar pengaruh penerimaan diri mantan korban perundungan dalam menjalani hidup sehari-hari? Kemudian adapun tujuan penelitian kami yaitu yang pertama, menganalisis dampak tindakan perundungan terhadap tingkat penerimaan diri pada mantan korban perundungan dengan individu lainnya. Yang kedua, memahami apa saja pengaruh perundungan terhadap penerimaan diri korban dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: yang pertama, manfaat secara teoritis. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori perundungan dengan menyediakan pemahaman yang lebih dalam terhadap bagaimana tentang tindakan perundungan mempengaruhi penerimaan diri mantan korban perundungan. Dan penelitian ini dapat membantu memperluas pemahaman kita tentang hubungan kompleks antara tindakan perundungan dan penerimaan diri, serta memberikan wawasan baru terkait dinamika psikologis dalam konteks perundungan. Adapun manfaat yang kedua yaitu manfaat secara praktis. Mahasiswa dapat mendapatkan manfaat dari peningkatan kesadaran terhadap dampak perundungan pada penerimaan diri mereka. Hasil penelitian ini dapat membantu mereka melindungi diri dari pengalaman perundungan dan memperkuat kekuatan mental. Penelitian ini juga dapat membantu merancang program dukungan psikologis yang lebih efektif untuk mahasiswa yang mengalami perundungan, menciptakan lingkungan di mana mereka merasa didukung dan dapat mengatasi dampak negatifnya. Kemudian ada manfaat untuk dosen. Dosen dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai dasar untuk mengembangkan strategi pendidikan dan pencegahan perundungan di lingkungan pembelajaran virtual maupun non-virtual. Adapun manfaat selanjutnya untuk universitas yaitu: universitas dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan anti perundungan yang lebih efektif, menciptakan lingkungan belajar online yang aman dan mendukung.
Universitas juga dapat secara offline mengimplementasikan kebijakan dan program yang responsif terhadap perundungan dan dapat meningkatkan reputasi universitas sebagai lembaga yang peduli terhadap kesejahteraan mahasiswa, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan akademik dan pribadi. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iqbal dan Daniel. Silakan Kakak Iqbal dan Daniel. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Aulia Ramadhani Ibrahim dan Susanto Iba tahun 2019, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Latar belakang penelitian ini pun berbeda karena hanya berfokus pada jenis cyberbullying dengan subjek siswi SMP. Hasilnya menunjukkan bahwa korban bullying memiliki penerimaan diri yang rendah akibat perlakuan negatif yang korban terima. Lalu ada juga penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Rudi Pramoko tahun 2019. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kuantitatif dengan subjek penelitian siswi SMP. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa siswa korban bullying memiliki penerimaan diri yang rendah. Adapun pada penelitian yang lain lebih banyak melihat pada psychological well-being korban bullying. Salah satu contohnya penelitian yang dilakukan oleh Helfeld et al. Tahun 2020 dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara dukungan sosial dan psychological well-being pada korban cyberbullying. Kita berlanjut ke kajian teori. Perundungan menurut Donnellan adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja menyakiti, melecehkan, atau mengintimidasi orang lain. Sedangkan menurut Mulyani dan Pereira, perundungan merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang berkelanjutan dalam suatu hubungan yang melibatkan individu dan atau kelompok melalui tindakan verbal, fisik, dan sosial yang berulang, yang menyebabkan kerugian fisik dan psikis pada satu atau lebih secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perundungan merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan dengan sengaja dengan menyerang fisik atau psikis seseorang secara berulang, baik langsung maupun tidak langsung. Bentuk perundungan menurut Donnellan itu terbagi menjadi 3 sesuai dengan bentuk tindakannya, yaitu 1. Ada perundungan dan anak muda. Bentuk perundungan yang terjadi di dalam sekelompok anak muda biasanya seperti memanggil nama, mengusik, memukul, mendorong, menyerang, dipaksa untuk menyerahkan barang berharga, menerima pesan yang kasar atau mengancam, dan lain-lain. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang takut untuk menghadapi lingkungan sosial mereka. Yang kedua ada cyberbullying. Cyberbullying adalah penindasan yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi seperti email, ponsel, pesan teks, dan situs-situs lainnya. Semakin meningkatnya teknologi komunikasi yang tersedia untuk anak-anak dan remaja, akan selalu ada potensi bagi mereka untuk menjadi korban cyberbullying. Nah, dari cyberbullying ini itu dibagi lagi menjadi 7. Yang pertama ada amarah atau suatu pertikaian online yang menggunakan pesan elektronik dengan bahasa yang kasar atau vulgar. Lalu ada pelecehan atau harassment, yaitu mengirim berkali-kali pesan menyinggung, kasar, dan menghina. Ketiga ada pencemaran nama baik atau denigration, itu meremehkan seseorang secara online seperti mengirim atau memposting gosip atau rumor yang kejam tentang seseorang untuk merusak reputasi mereka. Lalu ada peniruan identitas atau impersonation, yaitu memberantas akun seseorang, menyamar sebagai orang tersebut dan mengirim pesan untuk membuat orang tersebut terlihat buruk. Lalu ada kebocoran informasi dan tipu daya, outing and trickery, yaitu menyebarkan rahasia atau informasi atau gambar yang memalukan secara online ya, dan menipu seseorang agar mengungkapkan rahasia atau informasi yang memalukan. Lalu ada pengecualian atau exclusion, yaitu dengan sengaja mengecualikan seseorang dari sebuah grup online.
Dan bentuk terakhir dari perundungan yang disebutkan Donnellan ini yaitu perundungan di tempat kerja. Perundungan di tempat kerja adalah perilaku berulang dan tidak masuk akal yang ditunjukkan kepada seseorang atau sekelompok pekerja yang berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan kerja orang tersebut. Lalu, faktor penyebab perundungan. Menurut Gordon, terdapat 3 faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perundungan, yaitu yang pertama dari faktor keluarga. Dari faktor keluarga ini contohnya melihat atau mengalami kekerasan dalam keluarga, memiliki orang tua yang permisif, yaitu orang tua yang tidak berusaha untuk mengajarkan anak mereka tentang buruknya perundungan. Lalu ada faktor kepribadian, menampilkan harga diri yang rendah, berhubungan negatif kepada orang lain, contohnya dari bertindak dengan agresi, menggunakan kekuatan fisik untuk mengintimidasi orang lain, mengecualikan anak lain, atau bahkan dilecehkan orang lain pun bisa menjadi satu faktor juga. Dampak negatif yang muncul akibat perlakuan perundungan mulai dari gangguan kesehatan seperti kecemasan, depresi, kepribadian antisosial, pengalaman psikotik, sulit tidur karena mimpi buruk, menyakiti diri sendiri, penyakit serius hingga bunuh diri. Gangguan materi seperti kinerja di sekolah memburuk, penghasilan kurang, diberhentikan dari kerjaan, lemah dalam mengolah keuangan. Lalu selanjutnya ada penerimaan diri. Menurut Rollo May, penerimaan diri adalah bentuk individu untuk dapat menerima dirinya apa adanya atau bagaimana ia ingin menjadi sesuatu, memungkinkan individu bebas dari ketergantungan sosial. Dampak dari penerimaan diri ini tentu sangat penting bagi setiap individu. Apabila individu tidak memiliki penerimaan diri yang baik, maka akan berpengaruh pada perkembangan dirinya dan hubungan interpersonal dengan orang lain. Tahapan penerimaan diri menurut Neff dan Germer. Tahap pertama yaitu resisting. Dalam tahap ini individu akan berusaha untuk berjuang melawan perasaan yang ia rasakan. Tahap kedua exploring. Dalam tahap ini individu akan merasakan perasaan tidak nyaman disertai dengan keingintahuan mengenai apa yang dirasakan. Tahap ketiga tolerating. Dalam tahap ini individu berusaha untuk mentoleransi apa yang dirasakannya serta berusaha untuk bertahan. Tahap keempat ada allowing. Dalam tahap ini individu mulai membiarkan segala perasaan yang ia rasakan. Ia mulai sadar bahwa segala sesuatu akan datang dan pergi termasuk perasaannya. Dan tahap terakhir befriending. Dalam tahap ini individu belajar atas pengalaman yang ia lalui serta melihat pelajaran apa saja yang dapat ia terima. Faktor pengaruh penerimaan diri. Dalam melalui tahap penerimaan diri, tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Harlock menjelaskan beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan diri seseorang. Faktor-faktor tersebut diantaranya ialah memiliki konsep diri yang stabil, pemahaman tentang diri sendiri yang baik, adanya perspektif diri yang luas, memiliki harapan yang realistik, tidak adanya gangguan emosional yang berat, pengaruh keberhasilan yang diterima, pola asuh orang tua di masa kecil, tidak adanya hambatan di dalam lingkungan, sikap anggota masyarakat yang menyenangkan, dan identifikasi orang dengan penyesuaian diri yang baik. Lalu selanjutnya ada ketertarikan antar variabel. Bentuk perundungan fisik yang terjadi yaitu memukul, mengambil barang, dan mencubit. Hubungan dari variabel perundungan terhadap kesehatan mental yaitu korban perundungan menjadi pendiam, lemas, takut saat bertemu dengan pelaku, lelah dengan perlakuan pelaku terhadap dirinya, menjadi sangat pemurung dan juga tidak bersemangat dalam belajar. Selain itu, keterlibatan remaja sebagai pelaku perundungan berkaitan dengan permasalahan kesehatan mental. Korban perundungan mengalami ketidakpercayaan diri dan gangguan dalam bersosialisasi. Itu sebabnya pentingnya penanganan dalam menghadapi perundungan di lingkungan pendidikan. Salah satunya adalah dengan pemberian edukasi tentang kekerasan pada remaja. Berbagai macam dampak psikologis yang muncul pada
remaja korban perundungan seperti isolasi sosial, harga diri rendah, dan juga korban merasa depresi. Salah satu tindakan yang dilakukan yaitu dengan mengolok-olok siswa lain dan menyebutkan nama orang tuanya. Tentu hal ini tidak dibenarkan oleh pihak manapun ya. Mayoritas korban perundungan memiliki penerimaan diri yang baik, walaupun melalui situasi yang sulit, namun dapat termotivasi melalui lingkungan, keluarga, dan diri sendiri. Kerangka penelitian, pengaruh tindakan perundungan terhadap penerimaan diri dari mantan korban perundungan pada remaja dewasa. Yang pertama adalah rumusan masalah. Bagaimana pengaruh penerimaan dari mantan korban perundungan dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Maka dari itu kami akan menganalisa tindakan perundungan yang dimana perundungan ini adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya. Adapun variabel dari perundungan inilah ada X1 sama dengan teknologi internet, X2 adalah niat untuk menindas, X3 ancaman lebih lanjut, dan X4 adalah teror. Lalu ke penerimaan diri. Penerimaan diri sendiri artinya adalah individu yang dapat menerima hal segala yang terjadi di dalam hidupnya meskipun kita tidak menyukainya dan mengerti bahwa segala hal sesuai dengan keinginan. Adapun variabel dari penerimaan diri sendiri ini adalah X1 yaitu keinginan, X2 penyesuaian, X3 adalah konflik, dan X4 adalah pertahanan ego. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis penelitian kuantitatif mengenai pengaruh penerimaan diri dari mantan korban perundungan di Universitas Cyber Asia dan Universitas Negeri Jember dalam menjalani kehidupan sehari-hari dapat dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis penelitian kuantitatif biasanya dirumuskan dalam format hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak ada efek atau hubungan, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan adanya efek atau hubungan tertentu yang diharapkan. Hipotesis induk. Hipotesis alternatif terdapat pengaruh signifikan antara penerimaan diri dari mantan korban perundungan pada remaja dewasa dengan kemampuannya menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk presentasi bab 3 akan dilanjutkan oleh rekan saya Puput. Silakan Kakak Puput. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif kasual yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel satu terhadap variabel. Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tindakan perundungan terhadap penerimaan diri mantan korban perundungan. B. Yaitu objek penelitian. Objek dari penelitian ini adalah kelompok remaja dewasa usia 18-24 tahun, khususnya pada mahasiswa Universitas Cyber Asia dan Universitas Negeri Jember, yang berpengaruh tindakan perundungan terhadap penerimaan diri mantan korban perundungan. Sehingga objek penelitian ini lebih mengarah kepada remaja dewasa yang merupakan mantan korban perundungan. Alasannya yaitu pemilihan objek penelitian ini ditujukan pada mahasiswa Universitas Cyber Asia dan Universitas Negeri Jember. Apa sih bedanya? Universitas Cyber Asia merupakan universitas yang berbasis daring, sedangkan Universitas Negeri Jember merupakan universitas dengan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka atau secara offline. Kemudian, pemilihan usia 18-24 tahun dikarenakan pada masa tersebut merupakan masa di mana banyak hal yang terjadi dalam kehidupan seseorang individu. Pada usia 18-24 tahun, biasanya seseorang individu mengalami perubahan fase dari fase remaja menuju dewasa. C. Yaitu data penelitian. Pertama, sumber dan jenis data. Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh, sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Kedua yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri yang memiliki objek atau subjek yang memiliki kualitas atau karakteristik tertentu. Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Ketiga, teknik pengumpulan data pada skala pengukuran menggunakan skala Likert.
dengan jawaban contohnya sangat setuju SS, setuju S, tidak setuju TS, dan sangat tidak setuju STS yang dapat diberikan skor dari 1 sampai 4. Definisi operasional. Definisi penerimaan diri merupakan penghargaan terhadap diri dan memiliki penilaian yang realistik terhadap sumber daya yang dimiliki, meliputi rasa puas dengan diri sendiri, kualitas dan bakat yang dikombinasikan dengan apresiasi atas dirinya. Penerimaan diri dapat diukur dan dilihat melalui ciri-ciri yang muncul menurut Alport dalam Akbar 2013. Seseorang yang memiliki ciri-ciri yaitu memiliki gambaran yang positif tentang diri dan mengatur dan mentoleransi rasa frustasi dan kemarahan, dapat berinteraksi dan menerima kritikan dari orang lain, dapat mengatur keadaan emosi. Yang kedua yaitu definisi perilaku perundungan. Perundungan merupakan suatu bentuk perilaku agresif yang diwujudkan dengan perlakuan secara tidak sopan dan dari si pengguna tersebut. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kelompok kami untuk mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif di Prodi Komunikasi PJJ Universitas Siber Asia.